Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan nasib honorer di PPK 2024. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, walaupun memang sudah banyak yang beredar informasi seperti ini, namun ada klarifikasi resmi dari Menpan RB. Berikut ulasan berita terbaru, yaitu bimbingan teknis persiapan pengadaan ASN tahun 2024, yaitu seleksi periodik CSN tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, yaitu beberapa poin, yaitu 3 poin ya. Penetapan kebutuhan. Yang pertama, BKN menyiapkan sistem mulai dari usulan sampai dengan verifikasi dan validasi rincian kebutuhan dan instansi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya, verifikasi dan validasi dilakukan semaksimal mungkin oleh sistem. Yang ketiga, perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi yang sudah ada sesuai dengan proses bisnis yang baru. Di poin B, seleksi CSN 2024. Yang pertama, pendaftaran dilakukan sebanyak lebih dari 1 kali terbagi menjadi CPNS dan Sekdin dan P3K. Jadi 3 periode ya. Pelaksanaan seleksi dilakukan paling kurang 3 periode. 3 periode ini berarti tidak P3K selama 3 kali, tidak ya sahabat. Namun CPNS 1 kali, Sekdin 1 kali, dan P3K 1 kali. Waktu pelaksanaan seleksi direncanakan dimulai bulan Mei 2024. Penetapan NIP dilaksanakan setelah proses seleksi. Tanggal pengangkatan terhitung mulai tanggal atau TMT paling lambat 1 Maret 2025. Perlu perubahan peraturan BKN tentang tata cara penetapan NIP CASN. Jadi untuk pelaksanaan seleksi dilakukan paling kurang 3 periode ini terbagi menjadi CPNS, Sekdin, dan P3K ya sahabat-sahabat. Jadi P3K 1 kali, Sekdin 1 kali, dan CPNS 1 kali. Selanjutnya, visi besar pemenuhan kebutuhan untuk guru dan tendik. Situasi saat ini pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Dalam memenuhi kebutuhan guru, Pemda dan satuan pendidikan merekrut guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi yang belum terjamin dan honor yang tidak berstandar. Penyebabnya karena perekrutan guru ASN melalui secara terpusat dengan frekuensi terbatas, sedangkan guru di satuan pendidikan dapat pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu atau setiap saat. Di sisi lain, pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Akibatnya tingginya jumlah guru honorer yang direkrut oleh satuan pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru. Kualifikasi akademik, kualitas, dan kompetensi guru honorer tidak dapat dipastikan sesuai dengan standar. Kesejahteraan guru honorer tidak terjamin karena tergantung pada sumber daya sekolah. Ini faktanya ya sahabat-sahabat. Lalu urgensi pemenuhan kebutuhan untuk ASN P3K 2024 itu ada 5. Yang pertama, belum terpenuhnya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional, ini yang menjadi permasalahan utama dan urgen. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di poin ketiga. Poin keempat, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. Yang kelima, pembukaan kesempatan bagi talenta baru atau fresh graduate melalui rekrutmen CPNS. Jadi untuk fresh graduate dimasukkan di CPNS. Selanjutnya isi dari informasi ini, Kementerian Pan RB yang pertama kali yaitu pertemuannya di hari Selasa. Pimpinan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang SDM Bapak Abah Subagya. Dalam bidang tersebut, Abah menyampaikan beberapa hal terkait arah kebijakan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024, proyeksi penyelesaian tenaga ASN, proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024, optimasi penyelesaian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Selain itu, Abah juga turut menyampaikan permintaan usulan kebutuhan ASN tahun 2024 pada seluruh instansi pemerintah. Ini berlanjut di tanggal 10. Deputi Bidang SDM Pan RB Abah Subagja saat ini dipimpin rapat penyusunan RPP Manajemen ASN di kantor Kementerian Pan RB Rabu 10 Januari. Percepatan pengembangan kompetensi menjadi salah satu substansi yang masuk dalam RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara. Tim perumus RPP Manajemen berdiskusi intensif terkait topik ini, memperkuat perumusan yang menjadi turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023. Kita sudah menyampaikan izin prakasa pada Presiden dan kita sudah menerima berbagai masukan dari tim perumus lintas instansi yang diberikan izin prakarsa disampaikan. Tim perumus lintas instansi yang itu adalah Kemenpan RB, LAN, BKN, ANRI, dan merupakan instansi yang leading sektor dalam substansi pengembangan kompetensi ASN.
Percepatan pengembangan kompetensi ASN yang menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU ASN. Pada kesempatan tersebut, ABA menyampaikan dalam RP Manajemen ASN akan diatur terkait pola pengembangan kompetensi. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran. Kini pola pengembangan mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training, dan sebagainya bagian upaya meningkatkan kompetensi ASN. Selama ini kesempatan boleh akses pengembangan kompetensi telah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN sampai hari ini. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggunakan syarat minimal 20 jam pelajaran ya sahabat-sahabat. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi ASN. Untuk itu, instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi ASN, ungkap ABA. Ini juga masih berlanjut di tanggal 11 juga ya sahabat-sahabat. Kementerian Pan-RB kembali mengumumkan di hari Kamis rapat itu turun perpustakaan perwakilan dari LAN, BKN, dan Pengarsipan Nasional RI. Dalam rapat tersebut turut hadir dari Kepala LAN Muhammad Taufik dan sebagai jajarannya. Dan hari ini sudah mulai mengerucut ya sahabat-sahabat untuk isi dari PP Manajemen UU ASN.